Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan belajar mengajar kita berjalan dengan lancar. Ayo, untuk ketua kelasnya silakan disiapkan. Nah, baiklah, kita absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya hadir. Jika Ibu perhatikan, sepertinya ada yang tidak semangat hari ini. Iya, Nisa. Kenapa hari ini tidak semangat? Belum sarapan. Oke. Jadi, lain kali sebelum berangkat ke sekolah, sarapan pagi terlebih dahulu ya. Agar ketika kita belajar nanti, kalian dapat menyerap apa yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran itu dengan baik. Nah, baiklah anak-anak, ayo keluarkan terlebih dahulu buku pelajarannya. Ya. Dan untuk tempat duduknya silakan dirapihkan dan lihat di bawah bangku kalian apakah ada sampah. Jika ada sampah, silakan kalian buang ke tempat sampah ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai sumber daya alam. Nah, Ibu mau tanya nih, anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Iya, benar sekali jawabannya. Segala sesuatu yang ada di alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Oke, lebih tepatnya seperti ini ya. Sumber daya alam merupakan semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang ada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya apa itu sumber daya alam? Bagus sekali. Jadi anak-anak, sumber daya alam ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada sumber daya alam hayati dan yang kedua sumber daya alam mineral. Nah, apa sih sumber daya alam hayati ini? Jadi, sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam mineral merupakan semua cadangan bahan galian yang dijumpai di bumi dan bermanfaat untuk kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam ini tentunya harus dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana cara pemanfaatan dari sumber daya alam ini? Ada yang tahu? Tidak tahu? Nah, jadi cara pemanfaatan sumber daya alam ini ada 3. Yang pertama dimanfaatkan secara langsung, seperti panas matahari, air, dan daun pisang digunakan untuk membungkus makanan. Ya. Yang kedua, melalui proses pengelolaan. Contohnya, kedelai. Nah, kedelai ini dikelola untuk bahan pembuatan tahu dan juga tempe. Yang ketiga, dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Jadi, sumber daya alam ini kita harus manfaatkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya seperti ini. Dalam menebang pohon, kita harus melakukan dengan cara tebang pilih. Yang kedua, jika menangkap ikan di laut, maka jangan menggunakan pukat harimau dan juga bahan peledak. Nah, selanjutnya, kita juga tidak melakukan perburuan liar. Nah, itulah mengenai cara pemanfaatan dari sumber daya alam. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Oke, satu kelompoknya beranggotakan 4 orang. Silakan kalian boleh pilih sendiri kelompoknya. Sudah dapat kelompok semua? Salsa kenapa murung? Belum mendapatkan kelompok? Itu untuk kelompok terakhir masih berjumlah 3 orang. Jadi, Salsa boleh gabung ke sana ya. Berhubung semuanya sudah mendapatkan kelompok, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Nah, nanti kalian isi LKPD ini sesuai dengan video yang akan Ibu tayangkan nanti ya. Ibu akan menayangkan video mengenai sumber daya alam.
Jadi, pada LKPD ini, nantinya setiap kelompok membuat nama kelompoknya masing-masing di bagian atas kertas LKPD-nya ya. Jadi, tugas kalian yang pertama, kalian tulis macam-macam dari sumber daya alam. Terus yang kedua, apa saja jenis-jenis dan bagaimana cara pemanfaatan dari sumber daya alam tersebut. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tujuan dari pelestarian sumber daya alam. Nah, yang keempat, setiap kelompok menuliskan jawabannya pada lembar LKPD yang telah Ibu bagikan tersebut ya. Kalian harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bisa dipahami ya? Bisa. Halo, kali ini kita akan mengenal tentang apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki banyak manfaat. Namun, sumber daya alam tersebut harus kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kelestarian alamnya. Perhatikan peta pikiran berikut yuk. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam mineral adalah semua cadangan bahan galian yang dijumpai di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia seperti pasir, tanah liat, semen, emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Cara pemanfaatan sumber daya alam dimanfaatkan secara langsung seperti panas matahari untuk menjemur pakaian dan ikan asin, air untuk mandi dan mengairi sawah, serta daun pisang untuk membungkus makanan tradisional. Dimanfaatkan melalui proses pengelolaan. Contohnya, kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu, kayu sebagai bahan baku kertas, dan kapas sebagai bahan baku kain dan baju. Dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Melakukan tebang pilih pohon. Tidak menangkap ikan menggunakan pukat harimau dan bahan peledak. Serta tidak melakukan pemburuan liar. Dimanfaatkan dengan memperhatikan kelestarian alam. Menghemat pemakaian bahan bakar minyak. Tidak melakukan penebangan liar. Serta tidak melakukan eksploitasi barang tambang secara berlebihan. Tujuan pelestarian sumber daya alam. Mencegah kerusakan alam dan lingkungan. Mencukupi kebutuhan hidup makhluk hidup. Akibat pemanfaatan berlebihan. Kepunahan. Kekurangan sumber pangan. Kerusakan alam. Sekarang kita sudah mengetahui seputar tentang sumber daya alam, bukan? Mari kita lebih bijak menjaga kelestarian sumber daya alam, teman. Nah, jadi itu tadi merupakan video mengenai sumber daya alam ya. Silakan isi LKPD yang Ibu berikan tadi dan diskusikan bersama teman sekelompoknya ya. Jika ada yang tidak dipahami, boleh tanyakan pada Ibu. Baiklah, semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah ya? Oke, sekarang Ibu mau lihat hasil dari kelompok pertama. Ya, silakan maju ke depan. Sudah dapat Ibu lihat ya, dari kelompok 1 sampai 5 semuanya sudah bisa memahami materi yang telah Ibu berikan, dan kalian juga setiap kelompoknya telah mengerjakan tugas yang Ibu berikan dengan baik. Nah, jadi itu tadi merupakan pembelajaran kita pada hari ini mengenai sumber daya alam. Nah, sebelumnya di sini Ibu mau tanya kembali. Tadi sumber daya alam itu terbagi menjadi 2 ya. Nah, ada yang tahu sumber daya alam apa saja? Iya, Anissa? Oke, benar sekali.
Jadi sumber daya alam tadi terbagi menjadi dua jenis ya. Sumber daya alam hayati dan juga sumber daya alam mineral. Ada yang bisa menyimpulkan keseluruhan dari pembelajaran kita pada hari ini? Untuk perwakilan kelasnya saja. Ayo, siapa yang mau? Oke, Juwita silahkan. Ya, benar sekali. Hari ini kita belajar mengenai sumber daya alam yang merupakan kekayaan alam, baik benda hidup maupun benda mati yang ada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan juga tadi terbagi menjadi dua jenis ya. Ada sumber daya alam hayati dan juga sumber daya alam mineral. Kalian juga sudah pastinya tahu bagaimana cara pemanfaatan dari sumber daya alam tersebut dan juga tujuannya dari pelestarian sumber daya alam. Jadi, melalui pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harapkan kalian dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.